Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 28 dan 29. Demikian sabda Tuhan. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tema renungan saat ini adalah menjumpai tabib ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang perempuan berjalan terseok-seok, menyelusuri lorong-lorong di sebuah perkampungan. Tubuhnya terasa sangat lemah karena banyak darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Tak seorang pun yang memperhatikan dan mempedulikan keadaannya, karena perhatian semua orang tertuju kepada tabib ajaib yang akan tiba sebentar lagi. 12 tahun lamanya perempuan itu hidup sengsara karena penyakit pendarahan yang dideritanya itu. Sudah banyak tabib yang didatanginya, sudah banyak uang yang dikeluarkannya, tetapi ia tak juga sembuh. Malahan penyakitnya bertambah parah. Dalam kelemahan dan penderitaannya, ia menguatkan hatinya untuk terus berjalan, menyibak keramaian demi menemui tabib ajaib yang dibicarakan oleh banyak orang. Dari kejauhan ia melihat seorang pria yang memakai jubah dikerumuni banyak orang. Setelah dekat, wanita itu tidak berani berseru meminta tabib itu untuk menyembuhkannya, karena menurut tradisi yang berlaku, penyakit pendarahannya itu telah menajiskannya. Wanita itu bingung bagaimana ia akan menghampiri dan memberitahukan penyakitnya. Entah bagaimana, tiba-tiba muncul iman di dalam hatinya. Iman itu menyatakan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dengan tubuh yang lunglai dan gemetaran, ia menerobos kerumunan orang banyak itu. Ia bertahan karena ada iman dan pengharapan dalam hatinya. Ia berhasil memegang jubah tabib itu, dan betapa ajaibnya ketika ia menjamah jubah tabib itu, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ia sangat bersuka cita, tetapi tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Siapa yang telah menjamah jubahku? Tanya tabib itu. Perempuan itu ingin bersembunyi, tetapi pandangan tabib itu tertuju kepadanya. Dengan langkah yang pasti, tabib itu menghampiri perempuan yang sedang tertunduk karena ketakutan. Dengan gemetar perempuan itu mengangkat kepalanya, kemudian tersungkur di kaki tabib itu. Sayalah yang telah menjamah ujung jubah tuanku, katanya mengaku. Dengan penuh kasih tabib itu menopangnya untuk berdiri sambil berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara yang terkasih, masihkah
mujizat seperti itu terjadi saat ini? Tentu saja masih terjadi. Hanya saja masih adakah iman di hati kita untuk menerima mujizat itu? Yesus adalah tabib ajaib yang sanggup menyembuhkan kita dari berbagai jenis penyakit yang kita derita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sejak dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau dahulu ia mau menyembuhkan perempuan yang menderita pendarahan itu, maka sekarang pun ia pasti mau dan dapat menyembuhkan penyakit kita. Mungkin dokter sudah menyerah dan berkata bahwa kita tidak akan pernah sembuh. Tetapi jika kita datang dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Ingatlah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mempercayai bahwa Allah adalah tabib yang ajaib. Jangan ragukan kuasanya, melainkan percayalah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu. Maka kami yakin bahwa Engkau juga mau dan sanggup menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang telah kami terima. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.